Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng dan Tosat Rain terbang seperti dua berkas cahaya. Tanah harta tidak terbatas, dan danau bisa lebih dari 1 juta mil persegi. Berapa lama kita akan terbang seperti ini? 1000 hujan berkata, mari kita teleportasi diri kita sendiri. Oke, Luo Feng menjawab. Tubuh Mosa klannya berubah menjadi lembaran logam, dan mereka berteleportasi hampir bersamaan dengan Luo Feng mengikuti Tosat Rain. Meskipun sulit untuk merasakan koordinat yang akurat selama teleportasi jauh, Luo Feng dan Tosat Rain tidak melakukan teleportasi sejauh itu. Mereka muncul di dalam gunung terpencil. Tosat Rain melihat ke bawah dan menunjuk ke puncak gunung dan berkata, ayo pergi ke sana. Aku yakin ada banyak dari mereka yang mencoba menemukanmu. Setidaknya kita bisa memiliki waktu tenang di sana. Bagus. Luo Feng tersenyum dan terjun bersama Tosat Rain. Ada sungai di kol itu, dan airnya mengalir. Luo Feng dan Tosat Rain mendarat di samping sungai. Apakah kamu benar-benar Kaisar Sungai Blade, Hua? Tosat Rain mau tak mau bertanya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Luo Feng menatapnya. Bukan itu maksudku, Tosat Rain menjelaskan. Aku tidak sedang menyelidikimu. Aku hanya ingin tahu. Blade River Emperor sangat terkenal karena dia dapat membunuh seorang kaisar sebagai penguasa sektor, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh makhluk unik seperti Kaisar Zuchong. Aku yakin di sana banyak orang lain yang penasaran. Kalau begitu anggap saja aku sebagai Kaisar Sungai Blade, kata Luo Feng. Dia tersenyum dan mengangguk. Kamu bukan dia? Tosat Rain bingung. Atau mungkin memang begitu? Apakah kamu seorang palsu yang diperkenalkan oleh umat manusia untuk menyesatkan ras-ras barbar yang menginginkan Blade River Emperor mati? Mengesankan. Mengesankan, memang. Dengan begitu, mereka dapat melindungi Blade River Emperor yang asli dan memberikan semua usaha orang lain. Sia-sia. Selain itu, perlombaan pasti akan menghemat waktu dan menghidupkanmu kembali, mengingat bakatmu. 1000 hujan ini benar-benar imajinatif, pikir Luo Feng dalam hati. Tosat Rain berkata, yakinlah. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Anda tidak mencoba menyesatkan saya kan? Mungkin Anda memang Kaisar Sungai Blade yang sebenarnya. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau, kata Luo Feng sambil tersenyum. Kau bisa memanggilku Hua atau Kaisar Sungai Blade. Aku akan menjawab keduanya. Kamu. Tosat Rain tidak tahu bagaimana harus merespons. Berhenti membicarakan ini, kata Luo Feng. Aku benar-benar ingin tahu tentang harta karun di sini. Luo Feng melihat ke kol. Pemandangannya menakjubkan, dan pegunungannya curam, di mana tumbuh semua jenis tanaman. Batu dan sungai ada di mana-mana. Luo Feng mengamatinya untuk waktu yang lama. Di mana harta karun itu disembunyikan? Luo Feng mau tidak mau bertanya. Aku belum melihat harta karun setelah tiba di sini. Ada harta di mana-mana, kata Tosat Rain bercanda. Tentu saja, mereka tidak terlihat olehmu. Bagaimana apanya? Luo Feng terus bertanya. Kamu tidak tahu apa-apa pendatang baru. Masuki dunia kemuliaan dan mengobrol lebih banyak dengan teman-teman kita di Aliansi Hong. Kamu akan tahu lebih banyak dengan melakukan itu. Biarkan saya memperkenalkan Anda pada akal sehat. Tosat Rain menunjuk ke sekeliling. Semua makhluk tertinggi dari sekolah dewa leluhur dapat meninggalkan beberapa harta di sini, dan mereka menetapkan kondisi untuk harta itu. Selama seseorang memenuhi syarat, harta itu akan menunjukkan dirinya kepada yang itu ketika berjalan mendekat. Tunjukkan diri mereka? Luo Feng bingung. Harta karun tidak hidup. Bagaimana mereka tahu apakah kita memenuhi syarat atau tidak? Kamu tidak mengerti. Tosat Rain menunjuk ke langit dan berkata, sekolah dewa leluhur mengendalikan seluruh danau aurora 5 warna. Mereka akan tahu semua yang Anda lakukan atau sentuh di dalam sini. Luo Feng tiba-tiba tercerahkan. Betul sekali. Aku bisa tahu semua yang terjadi di Menara Bintang. Sama seperti Danau Aurora 5 warna. Tingkat warisan Dewa Binatang yang telah Anda capai, kekuatan-kekuatan Dewa Anda, amplitudo jiwa dan tubuh Dewa Anda, sistem kontrol dunia kemuliaan harus terhubung dengan seluruh Danau Aurora 5 warna, ucap 1000 hujan. Singkatnya, sistem kontrol akan mengumpulkan semua informasi Anda. Dan begitu Anda memenuhi syarat untuk harta tertentu, itu akan terbuka secara otomatis untuk Anda. Ada 2 syarat untuk mendapatkan harta karun.
1. Memenuhi syarat. 2. Pergi ke harta itu secara langsung. Tosat Rain tersenyum dan menambahkan, jika Anda menginginkan harta karun, tunjukkan beberapa bakat luar biasa di dunia kemuliaan atau di dalam istana Anda jika Anda tidak ingin mengungkapkannya kepada semua orang. Meskipun istana itu milik Anda, sistem kontrol akan tetap mengetahuinya. Setiap gerakanmu, ingat, tunjukkan kekuatanmu. Jika tidak, sistem kontrol tidak dapat mengumpulkan informasi. Luo Feng mengangguk. Itu persis seperti dia berada di Menara Bintang, di mana dia bisa melihat bagaimana yang kuat di Menara Bintang bergerak. Namun, itulah yang paling bisa dia lakukan. Dia tidak bisa memeriksa jiwa orang barbar dan memeriksa rahasia di dalam tubuh mereka. Jika kamu memang seorang penguasa sektor, kamu dapat mengungkapkan identitas aslimu untuk sementara di istanamu, kata Tosat Rain. Ada kurang dari 10 penguasa sektor yang tiba di sini sejak kelahiran alam semesta, dan setiap orang yang melakukannya adalah seorang kaisar yang setara. Itulah yang membuatmu istimewa. Mungkin ada beberapa harta yang hanya untuk penguasa sektor. Luo Feng tersenyum saat pikiran membanjiri pikirannya. Saya akan mengumpulkan beberapa informasi di dunia kemuliaan nanti, pikir Luo Feng. Saya hanya tahu sedikit sebagai pendatang baru. Sementara Luo Feng dan Tosat Rain bersembunyi di pinggiran tanah harta karun, tempat itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Berita bahwa Blade River Emperor telah muncul di tanah harta karun dan berhadapan dengan Beisan Knight menyebar seperti virus. Melalui dunia maya dunia kejayaan, puluhan ribu ahli waris mengetahuinya, kecuali beberapa yang mematikan notifikasi. Satu demi satu makhluk muncul di portal. Orang-orang kuat yang bergegas ke tanah harta karun semuanya ingin melihat Kaisar Sungai Blade yang terkenal. Di mana Kaisar Sungai Blade? Mereka menuntut. Di mana manusia, Kaisar Sungai Blade? Kaisar Sungai Pedang terbang bersama Kaisar Seribu Hujan dari klan Kabut Kegelapan, jawab mereka yang mengetahui kebenarannya. Kamu bisa memastikan bahwa manusia itu adalah Blade River Emperor, kan? Kita semua bisa memastikannya. Dia adalah Kaisar Sungai Blade, dan hanya ada begitu banyak kaisar di dalam umat manusia. Kaisar yang berbakat jarang terjadi. Apakah Anda benar-benar ada orang lain yang bisa menandingi Kaisar Sungai Blade? Secara kebetulan, Kaisar Sungai Blade juga mengikutinya. Jalan Dewa Binatang. Apakah kamu benar-benar berpikir dua jenius tak tertandingi yang mengikuti jalan yang sama akan menyembunyikan identitas mereka dan bangkit pada saat yang sama? Dia pasti Kaisar Sungai Blade. Masuk akal. Ayo pergi. Aku ingin melihat Kaisar Sungai Blade ini. Aku tahu hadiah yang ditawarkan oleh ras iblis, ras otomat, dan ras cacing, dan semuanya sangat murah hati. Terutama ras iblis, yang menawarkan harta yang tak ternilai. Meskipun yang satu itu hampir tidak bisa mencapai ambang harta yang tak ternilai, ksatria alam semesta semuanya tergila-gila padanya. Meskipun tanah harta karun itu luas, ada terlalu banyak yang kuat, dan Luo Feng dan Tosat Rain terlihat setelah beberapa saat. Lihat, bukankah itu Kaisar Seribu Hujan? Benar, lihat manusia lapis baja hitam di sampingnya? Itu pasti Kaisar Sungai Blade. Kaisar Sungai Blade adalah penguasa sektor? Mengapa saya tidak tahu? Kaisar Sungai Blade dikatakan memiliki harta yang tak ternilai, yang dapat menutupi aroma tubuhnya. Tiga makhluk terjun ke arah Call. Luo Feng dan Tosat Rain mengangkat kepala mereka, dan ketiganya tiba. Ditangkap basah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berencana untuk berkeliaran di dalam tanah harta karun, yang tampaknya mustahil sekarang. Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Sungai Pedang. Ketiga sosok itu tingginya 5 kaki dengan pinggang lebar dan otot yang begitu kuat seolah-olah mereka membawa perisai. Mereka memiliki 6 lengan dan 6 mata yang menatap Luo Feng mencoba memahami rahasia di balik penguasa sektor ini yang dapat membunuh seorang kaisar batas. Apakah kamu Kaisar Sungai Blade? Seorang kuat berarmor hijau tiba-tiba bertanya. Dia pasti begitu, kata dua lainnya. Yang kuat dari klan Tabe, apa yang kamu inginkan dengan Blade River Emperor? Berhenti menyangkalnya, kata makhluk kuat berbaju ungu dari klan Tabe. Tidak mungkin dua talenta tak tertandingi dan tersembunyi yang keduanya mengikuti jalan Dewa Binatang bisa berasal dari ras manusia. Blade River Emperor, kata si baju besi hijau, menatap Luo Feng. Aku pernah mendengar ceritamu, tapi aku tidak membelinya. Ras manusia memiliki gen biasa, dan tidak peduli seberapa dalam kamu memahami hukum dan seberapa kuat teknik rahasiamu, kamu tidak dapat mengalahkan seorang kaisar tanpa konstitusi dan tubuh yang luar biasa.
Rumor mengatakan bahwa kamu adalah penguasa sektor. Aku yakin itu palsu. Unding lapis baja hijau menatap Luo Feng dan tertawa terbahak-bahak. Tuan sektor membunuh seorang kaisar? Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kalian manusia. Kamu tidak berpikir Blade River Emperor adalah penguasa sektor? Luo Feng bertanya. Ras iblis, ras cacing, dan ras robot tampaknya yakin. Cukup yakin untuk mengirim hadiah karena membunuh Blade River Emperor. Dan ras iblis bahkan menawarkan harta yang tak ternilai. Siapa tahu, kata keabadian klan Tabei, menatap Luo Feng. Mungkin itu karena kalian manusia sangat pandai menipu orang lain. Kedengarannya benar. Kalian manusia adalah salah satu ras puncak, kalian berbakat dalam segala hal. Kalian tidak perlu menjelaskan apapun. Kami akan diyakinkan jika Anda dapat memberikan aroma seorang penguasa sektor. Setelah itu kami akan meminta maaf kepada Anda dan menunjukkan kekaguman kami kepada Anda. Mereka semua menatap Luo Feng, menunggu aroma penguasa sektor. Tosat Rain, aku akan kembali dulu. Luo Feng berbalik dan memberitahu Tosat Rain di sampingnya. Aku yakin yang kuat lainnya akan tiba dalam waktu singkat, kata Tosat Rain sambil mengangguk. Manusia, 2 dari 3 makhluk dari klan Tabei berteriak. Kalian bertiga, kata Luo Feng. Dia berbalik ke arah mereka dan mencibir. Kalian semua bodoh. Aku tidak menyangkal, atau menegaskan bahwa aku adalah Kaisar Sungai Blade. Aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Luo Feng memindahkan dirinya sendiri dan menghilang. Kamu kecil, tapi sebelum mereka bisa selesai mengutuk dia, Luo Feng sudah lama pergi. Tosat Rain tertawa, menyeringai, dan menghilang. Mereka semua menggertakkan gigi karena marah. Beraninya Kaisar Seribu Hujan ini tidak sopan? Yang berarmor hijau menatap teman-temannya dan berkata, Kaisar Sungai Blade ini memang berhati-hati. Dia tidak memberikan apapun atau memiliki niat untuk mengungkapkan aroma penguasa sektornya. Tampaknya kita tidak berhasil mengonfirmasi identitasnya. Ayo kembali untuk melapor ke senior kita. 3 makhluk kuat dari klan Tabei terbang menjauh. Luo Feng berteleportasi ke portal Tanah Harta Karun, di mana beberapa orang barbar berbicara satu sama lain segera menyadarinya. Itu manusia. Lihat, itu Kaisar Sungai Blade. Dia Kaisar Sungai Blade. Orang-orang barbar itu langsung terbang ke arahnya, salah satunya berteriak, tunggu. Blade River Emperor, sementara yang lain berteriak, manusia. Namun, Luo Feng berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan melangkah ke portal. Orang-orang barbar hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Luo Feng berteleportasi kembali ke istananya seketika setelah kembali ke Pulau Bauhinia. Aku tidak menyangka akan menimbulkan kecurigaan secepat ini, pikir Luo Feng saat dia pergi ke lantai 2 sebuah pavilion. Ada futon di tanah dengan ruang kosong yang mengelilinginya. Di sini, dia bisa melihat kolam dan taman secara langsung. Dia duduk dengan kaki disilangkan dan melihat ke bawah. Setelah dipikir-pikir, itu tidak terlalu mengejutkan, gumamnya. Hampir tidak mungkin bagi 2 talenta tak tertandingi yang tersembunyi untuk bangkit dari ras yang sama, belum lagi keduanya mengikuti jalur Dewa Binatang. Bahkan aku tidak akan membelinya, apalagi para barbar. Luo Feng melambaikan tangannya, dan komputer kuantum mini muncul di tangannya. Itu adalah penerima untuk terhubung ke dunia kemuliaan. Aku akan memasuki dunia kemuliaan ini dan melihat bagaimana itu berbeda dari alam semesta virtual rasku, pikir Luo Feng. Dia merasakan penerima melalui pikirannya dan terhubung ke dunia kemuliaan segera. Di dunia kemuliaan, sesosok muncul di pinggiran alun-alun memegang buku hitam. Luo Feng tersenyum, memegang buku itu. Menarik, alam semesta virtual menggunakan bantuan virtual untuk berfungsi, sedangkan yang ini menggunakan buku ini. Luo Feng membuka buku itu. Hanya ada satu kata di halaman pertama, yang ditulis dalam bahasa manusia, nama. Halaman-halaman berikutnya kosong. Silakan masukkan nama pengguna untuk dunia kemuliaan, Luo Feng mendengar suara berkata ketika dia membuka halaman pertama. Nama, Luo Feng berpikir sejenak, lalu menjawab, Sungai Pedang. Karena banyak makhluk kuat sudah mengira dia adalah Kaisar Sungai Blade, dia akan memberikan nama pengguna ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak terlalu peduli dengan keasliannya. Luo Feng membuka halaman kedua. Itu adalah peta dunia kemuliaan, dan Luo Feng mendengar suara itu berkata, ada 2 distrik di dunia kemuliaan. Satu adalah alun-alun terbuka, dan yang lainnya adalah dunia pertempuran. Anda dapat terhubung ke dunia kemuliaan di dalam wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur.
Wow, ini cukup kecil, bisik Luo Feng. Dan fungsinya sangat sedikit, keluhnya dalam hati. Tidak ada perbandingan. Jika alam semesta virtual adalah gedung pencakar langit, dunia kemuliaan adalah sebuah pondok. Itu hanya mencakup wilayah rahasia dewa leluhur, dan hanya ada 2 distrik, alun-alun terbuka dan dunia pertempuran. Bahkan tidak ada akomodasi atau pusat perbelanjaan. Alam semesta virtual manusia jauh lebih ramai. Ada tingkat ruang yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai fungsi. Segala sesuatu yang Anda bisa atau bisa lakukan disediakan di alam semesta virtual. Luo Feng membaca sekilas pilihannya. Papan peringkat dunia kemuliaan. Poin kemuliaan. Poin untuk warisan. Sekarang, Luo Feng mengerti. Satu-satunya cara untuk memiliki warisan ekstra adalah dengan datang ke dunia kemuliaan. Ada 7 peringkat di papan peringkat dimulai dengan peringkat tingkat pertama dan turun ke peringkat tingkat kedua dan seterusnya dan seterusnya. Ahli waris yang berbeda muncul di peringkat yang berbeda sesuai dengan kemenangan dan kerugian mereka. Adapun Luo Feng, dia berada di belakang peringkat tingkat ketiga. 0 menang dan 0 kerugian. Tentu saja, ada makhluk dengan catatan yang jauh lebih buruk daripada miliknya. Ini memang sederhana, pikir Luo Feng. Sekolah Dewa Leluhur hanya ingin menawarkan tempat bagi kita untuk berkumpul dengan menyiapkan alam semesta virtual yang begitu sederhana. Alun-alun terbuka. Luo Feng membuang muka. Alun-alun itu sebenarnya adalah bar terbuka di mana banyak anggur disajikan dan makanan sedang berlangsung. Mereka dapat dinikmati oleh semua ahli waris setiap saat. Ada kursi berkumpul di dalam alun-alun, dan Luo Feng bisa melihat puluhan ribu ahli waris dengan pandangan sekilas. Dan dengan pandangan sekilas, mereka juga melihatnya. Lihat, itu Kaisar Sungai Bled. Itu Kaisar Sungai Bled. Semua ahli waris memperhatikan Luo Feng, tetapi mereka memilih untuk diam. Dia menyadari bahwa ahli waris berada dalam ratusan atau bahkan ribuan kelompok yang terpisah. Dia bisa merasakan permusuhan di antara kelompok-kelompok itu. Selalu ada konflik setiap kali ada yang kuat, pikir Luo Feng. Terutama di tempat seperti ini, di mana semua talenta di alam semesta hidup. Kaisar Sungai Pedang. Seekor makhluk terbang menuju Luo Feng seperti sambaran petir. Luo Feng menatapnya dan menyadari bahwa itu adalah manusia. Dia tersenyum. Kaisar Chamen. Chamen Emperor adalah kaisar rendahan dari ras manusia. Meskipun dia tidak sekuat kaisar yang bisa menyaingi ksatria alam semesta, dia sangat dekat. Kaisar Chamen sangat berbakat dan telah naik ke level tinggi dengan sangat cepat. Untuk ini, dia sangat dihargai dan dilatih secara khusus oleh umat manusia. Sayangnya, dia terjebak pada langkah terakhir untuk menjadi ksatria alam semesta, yang telah merampas harga dirinya dan membuatnya lemah lembut. Banyak orang berbakat mengalami nasib serupa. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak orang yang memenuhi syarat untuk menjadi ksatria alam semesta, seperti Kaisar 7 Pedang. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia akan menjadi ksatria alam semesta? Ayo pergi, aliansi Hong ada di sini. Kaisar Chamen membawa Luo Feng dan pergi. Menurut perintah yang saya terima dari ras kami, saya harus memanggil Anda Blade River Emperor secara langsung ketika Anda dicurigai. Apakah itu akan mempengaruhi Anda? Mereka akan sama curiganya jika kamu tidak memanggilku seperti itu. Itu akan terjadi dengan cara apapun. Jangan khawatir tentang itu. Luo Feng tersenyum. Kaisar Chamen mengangguk dan melanjutkan. Para ahli waris ini dibagi terutama oleh aliansi yang mereka miliki. Aliansi musuh tidak bersatu. Kami yang tergabung dalam aliansi Hong akan tetap bersatu. Sepertinya ada banyak kelompok, kata Luo Feng. Dia bisa melihat perpecahan di antara mereka. Sebagian besar berada dalam kelompok ratusan atau ribuan anggota. Ada beberapa kelompok dengan lebih dari 10.000 anggota, dan mereka mewakili kekuatan super alam semesta. Luo Feng menunjuk ke satu kelompok yang sangat besar di mana ratusan ribu orang kuat duduk bersama. Siapa mereka? Ada begitu banyak anggota. Itu aliansi wilayah salju, kata Kaisar Chamen. Meskipun mereka lebih rendah dari aliansi Hong kita dalam hal kekuatan, aliansi yang memiliki anggota paling banyak. Ada banyak keabadian dan bahkan kematian tingkat kaisar dalam aliansi itu, meskipun sebagian besar berasal dari klan biasa yang lemah, dengan beberapa pengecualian. Kamu harus tahu bahwa sekolah Dewa Leluhur tidak peduli dengan jumlah anggota yang dimiliki klan ketika mendistribusikan token. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sudut alun-alun. Itu tempat kami, kata Kaisar Chamen sambil tersenyum.
Luo Feng melihat ke depan dan hanya melihat sekitar 1000 yang kuat. Mereka semua adalah klan yang sangat umum dari aliansi Hong. Ini dia, Luo Feng berbisik. Kami adalah para elit, kata Kaisar Chamen, masih tersenyum. Itu benar, kami adalah para elit, Luo Feng setuju. Tidak ada gunanya membandingkan kuantitas, kurasa. Luo Feng balas tersenyum dan mengikuti Kaisar Chamen ke ahli waris aliansi Hong. Di dalam wilayah ras iblis, bola api sebesar bintang tersebar di mana-mana dan menyelimuti lembah. Di tengah adalah istana serigala langit yang menjulang tinggi. Sesosok makhluk besar berbentuk ular dengan 2 kepala berlutut di lantai istana, tapi suaranya bergema di seluruh ruangan. Tuan Serigala Langit, pewaris ras iblis kami di dalam sekolah dewa leluhur memberi kami pesan. Seorang manusia yang diduga sebagai Kaisar Sungai Blade pergi ke Tanah Harta Karun. Sangat mungkin dia adalah Kaisar Sungai Pedang. Master of Sky Wolf bertanggung jawab atas hadiah untuk memburu Blade River Emperor. Siluet yang dilalap api berjalan perlahan keluar dari istana Serigala Langit. Beri aku detailnya, kata Master of Sky Wolf, menatap makhluk berbentuk ular itu. Aku membawa berita, kata ular. Saya di sini untuk memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa informasi penting akan dikirimkan kepada Anda. Pergi, kata Master of Sky Wolf. Ya. Ular itu terbang keluar dari istana Serigala Langit dan berteleportasi sendiri. Master of Sky Wolf berdiri di depan istana dan menerima informasi dari alam semesta virtual. Meskipun sistem telekomunikasi yang dimiliki oleh ras iblis tidak dapat dibandingkan dengan ras manusia atau ras robot, mereka telah membangun sistem dasar dengan menjarah bagian dari orang lain. Selain itu, makhluk yang menguasai alam semesta dapat dengan mudah memperoleh informasi dari jarak ratusan juta tahun cahaya tanpa perlu mengakses alam semesta virtual. Weng, di antara bintang-bintang muncul proyeksi virtual 3 dimensi. Master of Sky Wolf melihatnya dari jauh, menyaksikan konfrontasi antara Luo Feng dan Bei Sun Knight di negeri barang berharga. Ini dia, gumam Master of Sky Wolf. Aku bisa tahu dari matanya. Dia telah melihat Luo Feng sebelumnya. Spekulasi yang dibuat oleh makhluk super lain dari ras lain patut dipertanyakan, tetapi Master of Sky Wolf cukup kuat untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Mata adalah jendela jiwa, dan dia bisa mengenali manusia usil itu dari matanya. Aku tidak percaya dia pergi ke sekolah dewa leluhur. Itu adalah langkah yang cerdas, memang, tapi aku sedikit terkejut manusia tidak dapat melindunginya dalam ras mereka. Aku yakin dia akan tinggal di sekolah dewa leluhur untuk waktu yang lama. Ras cacing dan ras otomat mungkin juga menerima informasi. Mereka bahkan mungkin bertindak lebih dulu. Akan sangat mahal jika mereka ingin membunuh Kaisar Sungai Blade dalam domain sekolah dewa leluhur. Aku akan membiarkan mereka melakukannya dulu. Mata Master of Sky Wolf berkilau saat dia merenungkan bagaimana cara membuang individu ini, pria yang memiliki potensi untuk menjadi makhluk hebat dari ras manusia. Master of Sky Wolf telah melihat Luo Feng sebelumnya, dan dia yakin bahwa manusia berbakat itu bisa menjadi abadi. Namun, akan sangat sulit baginya untuk menjadi ksatria alam semesta. Sulit bagi siapapun untuk menjadi ksatria alam semesta. Seperti Kaisar Yan sejati, yang telah terjebak pada langkah terakhir selama berabad-abad. Atau seperti Kaisar Chamen, yang sama berbakatnya dengan Kaisar Tujuh Bilah tetapi tidak dapat menerobos bahkan setelah ratusan ribu tahun pelatihan. Dan seperti Kaisar Zuchong, yang merupakan bentuk kehidupan khusus di alam semesta, bahkan lebih kuat daripada beberapa ksatria alam semesta yang bonafit. Namun, dia masih belum bisa menjadi ksatria alam semesta, bahkan dengan semua sumber daya yang disediakan oleh sekolah dewa leluhur. Mountain Sitting Geese pernah berkata bahwa sumber daya langka dapat membantu yang abadi membuat terobosan dan menjadi ksatria alam semesta, tetapi itu adalah harga yang mahal, dan kesuksesan tidak dijamin. Blade River Emperor memang mengesankan. Namun, dia masih kalah cemerlang dengan bentuk kehidupan khusus seperti Kaisar Zuchong. Dia pasti punya banyak rahasia, pikir Master of Sky Wolf. Begitulah cara dia membunuh batas Kaisar sebagai penguasa sektor belaka. Jika dia menjadi ksatria alam semesta, terutama yang tingkat tinggi, dia akan menyaingi Master alam semesta. Mungkin dia akan menjadi pemimpin istana erosi surga lainnya, atau bahkan mungkin lebih kuat dari itu. Dia akan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada Master alam semesta saat itu. Bagi ras musuh, gagasan tentang ksatria alam semesta yang menggunakan kekuatan penguasa alam semesta, memang lebih menakutkan daripada penguasa alam semesta yang sebenarnya,
karena tidak ada yang bisa membangkitkan master alam semesta yang sudah mati. Namun, meskipun penguasa alam semesta seperti pemimpin kota Chaos tidak bisa mengembalikan ksatria alam semesta sekuat pemimpin istana erosi surga, yang terkuat di alam semesta, seperti pendiri dojo kapak besar pasti bisa melakukan itu. Makhluk tertinggi yang bisa dibangkitkan kapan saja. Sungguh sebuah ancaman. Ada rintangan besar antara seorang ksatria abadi dan ksatria alam semesta, kata Tuan Serigala Langit. Jika Blade River Emperor tidak dapat melewati rintangan tetapi umat manusia masih mencoba membantunya, mereka mungkin membayar harga yang mahal tanpa imbalan apapun. Meskipun Master of Skywolf khawatir tentang lonjakan kekuatan Blade River Emperor, manusia ini jauh dari ancaman nyata saat ini. Aku akan menunggu dan melihat apakah ras cacing atau ras otomat mengambil langkah pertama. Ras cacing dan ras robot menerima pesan pada hari yang sama. 4 ras puncak di alam semesta, manusia, robot, cacing, dan iblis, memiliki wilayah yang berdekatan satu sama lain, dan perang di antara mereka bisa menjadi pahit dan menghancurkan. Mereka pasti akan mencoba untuk menghilangkan bakat tak tertandingi sesegera mungkin. Perlombaan otomat itu beralasan, setan dan cacing mungkin akan menyerangnya lebih dulu. Tidak perlu terburu-buru. Sementara itu, cacing berdebat, manusia harus memiliki rencana untuk melindungi Kaisar Sungai Blade sekarang, dan kita perlu mengatur serangan apapun dengan hati-hati. 3 balapan puncak adalah satu-satunya yang diperhatikan. Kekuatan lain yang bisa menyaingi aliansi Hong semuanya ada di pagar. Adapun yang lebih lemah seperti aliansi 9 wilayah, mereka akan senang melihat 4 ras puncak saling menghancurkan dalam pertempuran. Di alun-alun terbuka di dunia kemuliaan, Luo Feng dengan cepat berteman dengan banyak makhluk kuat. Aliansi Hong benar-benar tidak memiliki banyak ahli waris. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Memang, kata Kaisar Lili dengan anggukan, duduk di samping Luo Feng. Tapi ini hanya 1/4 dari kita. Kita manusia langka hanya karena sekolah dewa leluhur mendistribusikan token mereka tanpa pandang bulu di antara ras, membuat kita dirugikan. Selain itu, aliansi Hong hanya menginginkan elit, dan mereka yang berada di dalam aliansi adalah baik. Ras yang kuat atau anak perusahaannya. Luo Feng mengangguk. Ada beberapa ras barbar yang kuat di dalam aliansi Hong, dan mereka semua terdiri dari penguasa alam semesta. Kami tidak memiliki banyak anggota di aliansi Hong, dan itulah mengapa kami tidak mendapatkan banyak ahli waris, kata Kaisar Lili. Warisan Dewa Binatang hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menjadi lebih kuat, kata Kaisar Chamen, menggelengkan kepalanya. Manusia relatif lemah di dalam sekolah dewa leluhur. Kaisar Lili dan Kaisar Chamen sama-sama manusia, dan lingkaran cahaya di kepala mereka hilang. Yang paling membuat frustrasi adalah sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan poin kemuliaan, kata Kaisar Chamen, menggelengkan kepalanya untuk kedua kalinya. Kita manusia memiliki alam semesta virtual, yang dicemburui oleh ras lain yang tak terhitung jumlahnya, terutama di dunia kemuliaan. Banyak orang barbar bahkan tidak akan menantang kita atau menerima tantangan kita. Anda tidak bisa mendapatkan poin kemuliaan tanpa pertempuran yang cukup. Jadi, kami tidak memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Kaisar Lili mengangkat gelas anggurnya dan berkata, kita hanya bisa menantang orang lain di aliansi Hong. Namun, hanya sedikit orang di dalam aliansi kita yang memiliki tingkat warisan yang sama, dan kita semua cukup mengenal satu sama lain, jadi kita tidak menantangnya. Mereka yang bisa mengalahkan kita. Tantangan, Luo Feng berkata, memiringkan kepalanya. Dia telah membaca aturan di buku hitam dan tahu bahwa dunia kemuliaan dibagi antara alun-alun terbuka dan dunia pertempuran. Poin kemuliaan bisa diperoleh dan hilang di dunia pertempuran. Setiap pendatang baru akan memiliki 3 poin kemuliaan, dan harga terkecil yang harus dibayar untuk setiap pertempuran adalah 1. Seorang ahli waris harus mengirimkan surat undangan berperang terlebih dahulu, kemudian menunggu sampai ada jawaban yang setuju sebelum dia dapat terlibat dalam perkelahian. 100 poin kemuliaan dapat ditukar dengan 1 warisan. Bisakah Anda bayangkan betapa sulitnya mendapatkan 100 poin kemuliaan tanpa tantangan apapun? Kaisar Chamen berkata sambil menghela nafas. Kadang-kadang, ada beberapa yang menantang kita, tapi mereka sangat kuat. Jika kita menjawabnya, setidaknya kita berada di level yang sama, atau kita hanya bodoh. Sangat sulit untuk mendapatkan poin kemuliaan, Kaisar Lili setuju. Tosat Rain Emperor berdiri di samping, tersenyum ketika dia berkata, dibandingkan dengan kalian manusia, saya beruntung karena saya tidak begitu terisolasi.
Namun, Anda bisa mendapatkan poin kemuliaan hanya jika Anda memenangkan pertempuran. Jika tidak, Anda akan kehilangan poin. Jika Anda kehilangan semua poin kemuliaan Anda harus menunggu satu era untuk mendapatkan yang baru. Jika Anda kehilangan semuanya 3 kali, Anda harus menunggu 10.000 era untuk kesempatan lain. Dan jika Anda kehilangan 6 kali, Anda harus menunggu 100.000 era. Begitu seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya semua orang sangat berhati-hati dan hanya akan membuat taruhan besar jika mereka yakin bisa menang. Biasanya, taruhan hanya untuk 1 poin kemenangan per pertempuran, tetapi taruhan yang lebih besar hanya akan terjadi dalam kasus-kasus ekstrim. Tosat Rain Emperor menggelengkan kepalanya dan menambahkan, meskipun ada banyak ahli waris di sini, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan warisan tambahan melalui poin kemuliaan. Jangan menertawakan, kata Kaisar Chamen. Setidaknya kamu mendapat tantangan. Tidak terlalu sering, jawab Tosat Rain Emperor. Dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dariku. Luo Feng diam-diam mempertimbangkan betapa sulitnya menukar warisan dengan poin kemuliaan. Saat itu, banyak ahli waris dari ras lain mulai memperhatikan kedatangan Blood River Emperor, atau, lebih khusus lagi, kedatangan Blood River. Di buku hitam dunia kemuliaan, waktu dan nama kedatangan, bersama dengan catatan, selalu muncul ketika seorang pendatang baru tiba. Seseorang melirik buku mereka, berkata, di sini tertulis Sungai Blood, ada di sini. Dan tulisannya, manusia, untuk catatannya. Itu pasti Kaisar Sungai Blood. Berarti dia ada di sini sekarang. Semua orang barbar melihat dari jauh. Tidak mungkin bagi seorang penguasa sektor untuk membunuh batas Kaisar hanya dengan pemahaman hukum, kata seseorang. Dia pasti memiliki harta yang tak ternilai. Namun, di dunia kemuliaan, setiap orang memiliki intensitas tubuh dewa yang sama. Bahkan Kaisar Zhu Chong memiliki konstitusi yang sama seperti kita. Dan kita harus menggunakan senjata yang disediakan oleh dunia kemuliaan. Bahkan Kaisar Zhu Chong dikalahkan berkali-kali di dunia kemuliaan. Kaisar Sungai Pedang ini, pewaris tingkat ketiga, aku akan mengundangnya ke pertempuran, seseorang angkat bicara. Aku juga akan melakukannya, yang lain berteriak. Akan menarik untuk menggertak dan mempermalukan Kaisar Sungai Blood yang legendaris ini. Aku akan menghancurkan Kaisar Sungai Blood. Aku akan membuatnya sengsara. Tiba-tiba, sejumlah besar ahli waris berbakat dari setiap ras mengirim undangan pertempuran ke Sungai Blood. Saat Luo Feng terus mengobrol dengan Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Chamen, dan Kaisar Lili, dia merasakan getaran dari buku hitamnya yang mengambang. Tunggu, katanya sambil membukanya. Matanya melebar. Angka 10.232 mengisi bagian yang kosong di samping baris undangan pertempuran di dalam buku, dan jumlahnya melonjak. Sekarang 12.000, 13.000, 14.000, sekarang 20.000, dan masih meningkat pesat.